Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin ya guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa Siwo dan Yoshin saling menyadari jika masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan Yoshin pun menyadari jika Siwo merupakan siluman yang lebih berbahaya dari dugaannya. Kemudian Siwo pun kembali menyerang Yoshin dan meraih tangannya. Lalu Yoshin juga menambahkan jika Siwo banyak tingkah, serta berujar bahwa apakah yang dibawa oleh Siwo merupakan benda yang dipikirkan oleh Yoshin saat ini. Dengan santainya Siwo pun menanggapinya dengan berkata mungkin, sambil memegang kodam kecil di tangannya. Lalu Siwo juga menambahkan bahwa ini pertama kalinya dia bisa menggunakannya atas keinginannya sendiri. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa ada fakta yang saat ini sudah jelas diketahui oleh Siwo, yaitu kondisinya saat ini bisa dikatakan ada di kondisi yang buruk. Untuk bertarung menggunakan tenaga biasa bisa dikatakan kondisinya sangat baik. Namun yang menjadi masalah adalah kekuatan silumannya yang sudah 93% terpakai saat pertarungan semalam. Jumlah itu bukan jumlah yang bisa terisi hanya dengan seharian saja dia beristirahat. Dan juga lingkungan di dunia manusia tak bisa membantu pemulihan kekuatan silumannya. Akan tetapi di kondisi tubuh yang mendekati kelaparan itulah yang membantu Siwo membangkitkan kodam goblinnya. Siwo pun masih mengingat momen saat dirinya kehilangan kendali. Sedangkan kesadaran dan inderanya masih berfungsi dengan baik. Melihat Siwo mengeluarkan kodamnya, Yoshin pun berujar jika hal itu mengecewakan. Karena dia pernah membaca tentang kodam goblin dari arsip kuno bahwa wujud dan energinya tak seperti itu. Tak terlihat hebat sama sekali. Entah arsipnya yang keliru ataukah Siwo yang punya masalah itu di sini. Menanggapi hal itu, Siwo pun berujar jika arsip itu tidak salah. Lalu Siwo pun melompat ke udara untuk menyerang Yoshin serta menambahkan jika kodamnya tak berbeda dengan terakhir kali saat Siwo menggunakannya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun mengayunkan kodamnya ke arah Yoshin, yang menyebabkan ledakan besar di atas lantai balai pelatihan. Akan tetapi ternyata Yoshin bisa menahannya dengan kedua tangannya, dan tubuhnya sudah terbalut dengan energi. Dalam hati, Yoshin pun berujar bahwa serangan Siwo memang lebih berat dari dugaannya. Namun, dalam kondisi ini dirinya masih bisa menangkisnya. Satu serangan dari Siwo setelah melakukan lompatan tinggi pasti membutuhkan tenaga dan kekuatan siluman yang tak sedikit. Jadi, dia memutuskan untuk tak mempersempit jarak mereka dan tinggal menunggu Siwo kehabisan energi siluman saja. Namun, dirinya pun kaget karena setelah Siwo melompat dan melakukan serangan, dia tak juga turun ke atas lantai. Ternyata Siwo bergantung di atas langit-langit menggunakan kodamnya yang dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan Siwo. Siwo pun tak menduga bahwa cara itu berhasil. Namun berbeda dengan Yoshin, dia pun menanyakan apa yang Siwo lakukan saat ini. Siwo pun menjawab bahwa jika melakukan pertarungan jarak dekat, dirinya pasti akan sulit menang melawan Yoshin. Dan juga dirinya tak bisa terus-terusan menangkis pukulan besar dari Yoshin. Saat ini, yang Siwo ketahui dengan pasti adalah dia tak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Dari segi ukuran maupun kekuatannya, kodamnya saat ini bahkan tak akan bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya seperti sebelumnya. Tapi hal itu bisa diatasi dengan memanfaatkan salah satu ciri khas dari kodam goblin, yaitu
Godam Goblin bisa bertransformasi menjadi berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan Siwo hanya perlu menggunakan keistimewaan itu dengan akal piciknya. Kemudian Siwo pun menyuruh Yosin agar dirinya segera bersiap dan langsung melemparkan Godam Goblinnya yang bentuknya dirubah menjadi sebuah bola yang memiliki tali di belakangnya. Lalu Yosin pun menahan serangan Siwo itu dengan kedua tangannya sampai mundur ke belakang. Setelah itu, Siwo pun kembali menyerang Yosin. Walaupun Yosin bisa menghindarinya, namun hal itu menimbulkan ledakan yang luar biasa di atas lantai. Melihat serangan Siwo itu, Yosin pun berujar dalam hati jika serangan Siwo tak memiliki perbedaan energi yang signifikan dengan serangan sebelumnya. Hanya dengan merubah bentuk dan cara penggunaannya, kekuatannya meningkat menjadi hampir 2 kali lipat. Lalu Yosin pun berteriak kepada Siwo, apakah Siwo benar-benar ingin bermain kotor seperti saat ini? Siwo pun menanggapinya dengan berujar bahwa awalnya dia berpikir bahwa cara yang dilakukannya memang licik. Namun Yosin duluan yang mengajaknya bertarung untuk menguji apakah dirinya bisa bertarung melawan siluman atau tidak. Maka dari itu, memang seharusnya dirinya menjadi licik. Karena jika bertarung dengan jujur, saat nyawa menjadi taruhannya itu tak ada gunanya sama sekali. Akan tetapi jika Yosin tak bisa menerimanya, maka ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Yosin, yaitu meminta maaf kepada dirinya karena telah salah menilai kemampuan Siwo. Ujar Siwo panjang lebar kepada Yosin. Mendengar hal itu, Yosin pun hanya bisa diam, tak bisa membalasnya, karena dia kebanjiran fakta dari semua ucapan Siwo. Meskipun posisi dan situasinya agak tak biasa, namun pada akhirnya mereka berdua merupakan remaja yang sangat akrab. Kemudian setelah itu Yosin pun merasa kesal dan berujar bahwa jika kemampuan Siwo memang kurang mau bagaimana lagi. Dan menambahkan jika itu memang kemauan Siwo maka dirinya tak akan mengalah lagi. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun memberikan serangan lagi memakai transformasi godamnya ke atas Yosin. Bertubi-tubi hingga beberapa ledakan pun terjadi di atas lantai balai pelatihan. Yosin pun dengan cekatan bisa menghindari serangan Siwo. Di saat Yosin menghindari serangan Siwo, di dalam hati dia berujar bahwa walaupun dirinya meningkatkan kecepatannya, namun dirinya juga menjadi lebih sibuk menghindari serangan Siwo, yang mulai bisa beradaptasi dengan kecepatan langkahnya. Kemudian Yosin pun memutuskan untuk menerima serangan Siwo dan membuat ledakan besar. Melihat hal itu, Siwo pun khawatir jika Yosin terluka. Padahal kekuatan serangannya jauh lebih lemah daripada serangan yang sebelumnya ditangkis oleh Yosin. Namun kekhawatiran Siwo itu pun sia-sia, karena ternyata Yosin baik-baik saja dan menyiapkan serangan balasan dengan mengucapkan seperti sebuah mantra yang berbunyi Laksamana penjaga kedamaian, kesucian dan kebajikan, Dausi yang maha baik dan maha memberi. Bergeraklah cepat sesuai perintah. Terwujudlah panah Dedalu. Bersamaan dengan ucapan itu, Yosin pun melepaskan sebuah panah besar ke arah Siwo, yang membuat pegangan atas langit-langit pun terputus oleh panah itu. Dikarenakan hal itu, Siwo pun perlahan akan terjatuh dari udara. Tak ingin kehilangan momentum tersebut, Yosin pun langsung melesat maju ke arah Siwo yang akan terjatuh. Namun dengan cepat Siwo menarik godamnya yang langsung menuju ke arah belakang Yosin. Akan tetapi Yosin menyadarinya dan dengan menundukkan kepala, dia bisa menghindari serangan Siwo itu. Di situasi saat ini, Yosin tak memiliki peralatan yang bisa menambah kemampuannya sebagai shaman. Karena hal itu, dia tak bisa menggunakan sebagian teknik yang sudah dipelajarinya. Dan juga jika Yosin menggunakan teknik tertentu, akan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan itu. Lalu Yosin pun memutuskan untuk membuat senjata dengan kekuatannya dengan cara meminjam kekuatan dewa, dengan mengatakan kata seperti mantra yang berbunyi Dewa Bulan Merah.
bergerak cepat sesuai perintah. Terwujudlah pedang Joseon. Bersamaan dengan hal itu, pedang Joseon Yosin dan kodam Goblin Siwo pun saling berbenturan dan membuat kodam Goblin Siwo pun hancur berkeping-keping. Namun sesaat sebelum Yosin mengakhirinya, Yosin pun ragu sesaat karena yang dilawan olehnya adalah temannya sendiri. Namun sekaligus menjadi motivasi untuk membulatkan tekadnya melawan Siwo. Akan tetapi tiba-tiba pedang Joseon pun menghilang saat Yosin ingin mengakhirinya. Alhasil, dia malah terkena pukulan luar biasa dari Siwo, tepat di mukanya. Setelah itu, Siwo pun menanyakan kenapa di akhir pertarungan tiba-tiba Yosin mengalah. Padahal meskipun dirinya tertebas, dirinya bisa pulih kembali. Namun Yosin tak membenarkan hal itu karena pedang Joseon merupakan senjata yang mempunyai kekuatan super untuk menaklukkan siluman. Lalu sebenarnya dirinya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk sihir pemusnah iblis barusan. Jika lawannya adalah siluman kelas khusus sekalipun, tak akan bisa menahan serangan tadi. Seperti kodam Goblin milik Siwo yang langsung hancur seketika. Akan tetapi, sihir itu tak menganggap Siwo sebagai targetnya. Karena dia hanya mengenali Siwo sebagai manusia, bukan sebagai siluman. Kemudian sambil terbaring dengan hidung mengeluarkan darah, Yosin pun mengatakan jika Siwo benar-benar curang sambil mengeluarkan umpatannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjut di video berikutnya minggu depan ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.